di salah satu majikan. Saat kamu berangkat ke majikan yang satunya, kamu harus penyesuaian juga ya. Ini sebenarnya ada salah satu kasus ya. Mbak ini sebenarnya sangat pintar sekali ya. Saya sangat suka sekali. Dia bekerja sama satu majikan kurang lebih 8 tahun dan melakukan kontrak mandiri. Majikannya ada 3 anak. Mbaknya ini hebat banget, powerful banget ya. Jaga 3 anak kemana-kemana sendiri, dia lakukan sendiri. Tapi pada akhirnya majikan nggak kuat bayar, dia balik cari saya. Dan di situ dia dapat majikan dengan gaji yang tinggi ya. Tapi 3 atau 4 pembantu satu rumah. Sekali lagi, mungkin mbaknya ini punya jiwa arogan di mana dia merasa bahwa aku bisa segalanya, aku tahu segalanya. Waktu masuk di majikan baru, dia cuma 4 hari dan dia keluar dari rumah majikan. Kenapa? Karena dia merasa tahu, dia merasa ngerti. Tapi setelah dia ngebreak, dia pulang ke boarding house, saya ngobrol sama dia. Terus saya nanya sama dia, tujuan kamu apa? Oh ya Cah Yuni, saya seperti ini, seperti ini. Saya selalu bilang sama dia, saya tahu kamu orang pengalaman, kamu orang hebat. Memang dia orang hebat. Cuman, dia kan harus penyesuaian juga di majikan baru. Dan pada akhirnya dia sekarang masuk majikan baru dan ya masih masa penyesuaian karena sekarang belum sampai 1 bulan di majikan baru ya. Kalau kita punya rasa bahwa kita merasa tahu, orang lain males ya mau ngajarin nih Mbak ya. Jadi kayaknya enggan untuk berbicara. Tapi kalau kalian nggak pingin tahu, orang juga enggan ngajarin sampean. Jadi hidup ini harus seimbang ya. Kadang kita harus sedikit pintar, tapi jangan terlalu arogan. Kalian boleh aktif tapi jangan arogan. Kalau kita arogan, kita kehilangan diri kita sendiri juga. Dan sekali lagi ingat ya, kalau mbaknya punya temen atau siapa, ini pengalaman saya pribadi ya. Saat kita mudah marah, mudah emosi, sebenarnya diri kita itu tidak merasa aman. Kita merasa khawatir. Dan saat kekhawatiran itu ada, ditanyain teman sedikit aja mudah tersinggung. Jadi mudah, ya apa ya? Nggak bisa toleransi. Disentuh temennya sedikit udah ngamuknya nggak karu-karuan gitu loh. Di sini saat-saat ini ya, saat-saat ini pokoknya semuanya itu mudah banget tersinggung ya, mudah banget terpancing emosi, mudah banget menyala gitu loh. Jadi ngomong sedikit udah kayaknya kita mau ngajak bertengkar, kita kayak mau ngajak berantem. Dan pada akhirnya saya ada beberapa kasus hari-hari ini karena keegoisan kita. Kita nggak bisa menahan emosi kita sedikit aja. Kita nggak bisa menahan saat kita disinggung. Sekali lagi saat kita merasa tergesek, ada baiknya juga kita stay back, kayak menahan diri ya, menahan diri agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Seperti yang kemarin mbaknya telepon mengatakan bahwa ibunya mau bunuh diri dan akhirnya dia nggak bisa menahan, cerita sama majikan, menggebrik, diinterminate satu sama lain, terjadi ketidakpercayaan satu sama lain, buyar. Dan satu lagi karena vaksinnya majikan selalu nanya-nanya, mbaknya terpancing emosi, akhirnya pecah juga. Dan yang ketiga, renew kontrak, udah renew, waktu visa udah turun, gara-gara cuma nanyain tiket, majikan tersinggung. Sebenarnya majikan mau ngasih, tapi karena sama-sama tersinggung, sama-sama panas, sama-sama tidak bisa merendahkan diri, sama-sama terpancing, akhirnya harus pulang Indo. Jadi saya tidak mau mbak-mbaknya gini loh, saya tidak mau mbak-mbaknya ada sedikit saja harus membuat kita kehilangan sesuatu. Dan mbaknya selalu menanyain sesuatu yang sebenarnya mbaknya udah tahu jawabannya. Kayaknya Cah, sekarang aku bertengkar sama majikan, kira-kira visa aku turun nggak? Sekarang bukan saya yang menentukan visa. Kalian tuh sebenarnya udah tahu bahwa visa nggak bisa turun kalau kalian ngebreak, apalagi terjadi pertengkaran.
Nah, jadinya apa? Ya udah Cek, kalau gitu aku tak overstay aja. Oke, overstay. Tidak ada yang melarang Anda overstay. Tapi apa yang Anda lakukan, Anda akan terima akibatnya juga. Yang dimana saya ingin katakan seperti kasus kemarin, beberapa hari yang kemarin, mbaknya yang belasan tahun, bahkan puluhan tahun overstay